sekalian aja bibir sama bibir lo berdua. Kesel banget gua. Dia maksudnya transfer, maksudnya Transfer ilmu. Iya dikit. Tapi keluarinnya nggak bisa banyak-banyak karena otak saya kayak Pentium 1. Kopong ya. Net. Gak cukup untuk menambah. Jadi gini, transfernya banyak. Pas mau dikeluarin kok kosong. Aduh. Hardware-nya gak kuat gitu loh. Oke, kita bakal menuju ke arah Land of Dawn kali ini. Navi Susah. menuju ke arah game yang kedua. Apakah akan dibuktikan dengan pergerakan dari Nagib DKK atau memiliki arah pasukan Toda? Iya, ini dia game kedua. Early game siapa yang akan lebih kuat sekarang? Apakah mental dari anak Todak yang tampaknya mereka agresif ini Ranger Mas ditabrak-tabrakin mentang-mentang punya 2 healer. Oh, ditabrak-tabrakin dan bakal lihat damage-nya terlalu sakit. Sunset Lover masih mau coba untuk dapetin satu Little Wonder, tapi ternyata Chico Guess is coming. Retribution siapa yang akan coba diamankan, dan lihat kali ini Chico Guess out point. Tapi Sunset Lover mencoba loncat ke arah depan, di-transfer ke arah belakang. Munis coming, gak punya orang pilihan, bahkan masih bisa mendapatkan 1 point dari Sunset Lover. Kedapatan 1 poin yang cukup penting dari early, dan bahkan ini mid lane-nya loh. Bukan, Iya, ini bukan nomornya. benar-benar mid lane ketika Little Wonder dan balik lagi ya. Kalau kata KB Roger apa Rojia ya? Rojia. Rojia. Early game bakal enak banget, dan bahkan dia juga dapetin tadi Little Wonder-nya. Ini sih kalau jadi Roger untuk early kayak gini harusnya sih bakal lebih enak ke mid game-nya. Efek bola salju atau snowball ya, dimana semakin dia banyak untuk mendapatkan point kill, dia bakal semakin besar juga kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi lawannya adalah Lee Xuanqin yang dia benar-benar scale up banget. Mau nggak mau untuk sekarang Chico Guys nggak boleh untuk face to face di team fight Turtle nanti. Sementara waktu dulu, tapi di arah bottom lane seperti akan coba untuk fokus menuju ke arah satu buat turret. Lihat PC Boka turret sejahtera bakal mencoba untuk melakukan tugasnya, karena di game sebelumnya Bung Konde sudah bilang harusnya Popol yang mendapatkan keuntungan, tapi malah dibalikan keadaannya. Yes, lumayan itu tadi. Untuk dari gold dari turretnya udah ngurang tinggal 1/4. Dan bahkan kita lihat juga untuk turtle-nya sudah mulai di start sama Lee Xuanqin. Agak sedikit lambada dia di sana, tapi kayaknya agak ditarik sama Nagib berulah Bung Kornet. lah tuh digangguin, ditarik dan di reset, membuat dari Xuanqin harus mundur. Dan justru kayaknya bakal direlakan karena mereka dari anak-anak Todak lebih ngejaga aja ngezoning, dan dari Xuanqin langsung ke purple buff. Oke, di take over turtle-nya didapatkan pula. Tidak bisa di counter sama sekali untuk sementara waktu. Tapi lihat, dengan 2 pergerakan dari tim Todak di bottom lane, ini akan menjadi 1 buah poin tambahan. Lihat, tapi damage terlalu besar. Dan Lil hampir tumbang. Belum nomor 4 memory, hanya 1 buah petir. Bukan sembarang petir, membuat dia harus tumbang, Profesor. Iya, dan bahkan lihat dari Momonya ini kayaknya bakal template untuk ngamanin 2 Legend Sword, and then dia bakal langsung menuju ke arah Immortal. Sementara dari Lil, dia tuh mau Blade of Despair langsung. Karena apa? Karena dia pengen benar-benar jadi pada bongkar turret yang mana ingin mengamankan semua keunggulan dari segi objektif. 2 menit tersisa untuk ngamanin Gold Shield turret. Apakah bakal diamankan semuanya untuk plating strategi dari Navi? Yes, ini ya yang terjadi untuk early game-nya. Justru malah kita lihat walaupun Navi, tapi kok bentar. Tapi kok masih sama ya goldnya yang dipegang sama Todak. Nggak berbeda cukup jauh. Holy Baptism sudah dikeluarkan. Dipaksa untuk flicker ke arah belakang, tapi sawonya langsung dikembangkan, mencoba untuk langsung menggigit ke arah moonnya. Langsung ada Sunset Lover, ini dia yang aku bilang serigalanya. Mana skill 1 yang baru dikeluarkan, dicakar biru saja. Tidak mendapatkan killing spree-nya, membuat Sunset Lover harus mundur ke arah belakang. Tapi Nagib, hey! Pencet ya, halo! Sama-sama. Kenapa nggak di-kill dulu baru dia Black Shoes? Oke. Ya, dia udah habis stacknya, dan kita tahu kalau misalkan di Black Shoes itu kan stacknya nambah. Iya, tapi jauh banget. Kenapa nggak pakai basic attack aja? Halo. Oke. Yang namanya di in game kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Nagib basically mungkin ingin menyelamatkan nyawanya daripada dia menukarkan dari 1 nyawa hanya untuk Lunox gitu. Iya, ketika keduanya udah pada mati sih tadi ya. Entah ya, balik lagi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam in game, komunikasi seperti apa yang terjadi barusan, membuat Nagib juga kayaknya agak sedikit miscalculate atau salah kalkulasinya. Jadi dia mungkin pengen agak sedikit freestyle gitu kayak nge-kill langsung balik pakai ulti. Tapi ternyata gagal. Halo. Seperti teman saya yang sering melakukan freestyle tapi gagal. Gak dapetin point kill dan bilang sorry, kok gak sengaja. Tapi kali ini para pemain dari tim Navi mencoba untuk mendapatkan 1 buah turtle terlebih dahulu. Formes jangan terlalu masuk ke lebih ke arah dalam, tapi ini defender benar-benar mengganggu. Lihat sang robot dari Uranus
tidak bisa bersinar seperti di game sebelumnya, Profesor. Nah, entah kenapa ini benar-benar di body block banget ya. Jadi nggak boleh ada yang salah-salah dari tim Todak untuk invade bahkan untuk masuk ke dalam team fight-nya. Padahal ada Yems di sini yang bisa mengendalikan dengan satu Holy Baptism. Jadi sebenarnya untuk dari Todaknya tuh agak bisa lebih berani. Cuma balik lagi karena mereka bawa Shunshin dan tidak assassin karena tadi udah dihalau sama Roger. Jadi mau nggak mau kayak ya mereka harus lebih sabar lagi. Mereka harus reset gimana caranya untuk mendapatkan momentum dengan pick off. Atau setidaknya mereka jangan memaksakan team fight 5 lawan 5 ketika Rogernya belum di shutdown sama sekali. Yes, betul banget. Sedangkan Ciku masih coba untuk memberikan semua tenaganya untuk farming gold lane semua. Mirror yang dilakukan dan bahkan kali ini di arah top lane dia ingin mendapatkan satu buah turret. Kenang-kenangan untuk kawan-kawannya karena di mid lane sana langsung ada gebrakan para pemain dari tim Todak langsung terlevel sama dan Yums coba hilang tapi ternyata again and again defender what are you doing terlalu sedikit ragu. Forest coba untuk memotong dan lihat Sunset Lover is coming. Tidak cukup baik Momo menjadi pilihan utama. Serigala berbulu domba di depan sana coba untuk mengamuk tapi ternyata nggak dapetin apapun. Bahkan terperangkap 1 poin karena 1 retribution yang membuat dia masih bisa selamat Bung Cornet. Yes, masih bisa selamat dapetin 1 poin kill, aktifin killing spree-nya dan bahkan Lile juga langsung membackup pergerakan dari seorang Roger dan lagi-lagi ya Nagib benar-benar menyusahkan, menyulitkan pergerakan dan bahkan Ciku guys yang tadi menjadi korban di arah tengahnya ketika terkena slow dan bahkan lihat di sini terkena kapal skuter ajaib dari Ciku guys dan nggak bisa langsung mencakar ke arah seorang Lunox. Lihat serigalanya terlalu terburu-buru tertabrak gerobak kali ini Bung KB. Ini permainan yang luar biasa bagus. Lihat Todak coba untuk memberikan keadaan momentum untuk mereka kali ini. Lihat di depan sana Nagib harus hilang. Nagib gak dipakai Black Juice karena mungkin kali ini kena stun dari seorang Momo dan bahkan ini kesempatan tepat untuk mereka mendapatkan satu buah turtle di arah top lane. Ya ini dia satu momen yang mungkin ingin dikembalikan juga sama Todak di mana mereka mendapatkan 6 poin kill yang sama walaupun objektifnya Lil tentu bakal bisa nge-backdoor dengan kupanya tapi tentu agak sedikit PR juga untuk Formes ditumbangkan. Lihat strong banget dan all in loh padahal. Udah all in padahal. Tapi ya tetap aja kurang damage-nya. Cuma harus lebih berhati-hati karena Lil semakin lama kalau misalkan dia udah Demon Hunter Sword atau mungkin Endless Battle setidaknya ada true damage di sana yang tidak bisa dihindari lagi sama Formes. Yes, benar banget. Lihat di arah top lane sana Nagib mencoba untuk menghentikan pergerakan tapi Momo terlalu nafsu. Nagib, what are you doing di sana? Dia mau coba dapetin Momo dan ini bukan hal yang bagus for Mace. Dari bottom lane kalian bakal coba ditumpahin begitu saja. Bung Cornet masih bisa bertahan. One last hit dan tidak bisa terlalu lama Bung Cornet. Yes, agak terlalu bermain-main tadi dengan kematian dari seorang formasi dan bahkan baptismnya hanya mendelay sedikit saja dan lagi-lagi yang triple kill harusnya diamankan oleh seorang Sunset Lover menuju ke arah Mania karena ke arah bawahnya lihat Ciku guys, Sunset Lover. Hayo mau kemana? Ada retribusi yang dipakai begitu saja dicakar-cakar tapi kita lihat Ciku guys masuk maju dan lihat tuh one more hit tapi masih ada Traceless yang membuat dirinya masih survive dari seorang Ciku guys. Traceless save the day di bottom lane berhasil menyelamatkan hari dari para pemain dari tim Todak. Ciku masih memiliki kesempatan hidup untuk lebih lama lagi dan bahkan dari top lane sana Nagib tidak tinggal diam memilih untuk mencoba mendapatkan satu buah turret tambahan untuk tim dari Navi Bung Cornet. Yes, ini semakin membuat kalau dilihat dari game yang kedua ini sama-sama kuat sebenarnya tapi semakin membuat gua agak sedikit takut untuk berdebat dengan Profesor KB. Oke, silakan Profesor, silakan. Itemization-nya agak sedikit unik banget karena dari Cikunya War X dia nggak langsung ke Endless Battle padahal lagi lose condition tapi lihat bagaimana Yumsnya dia harus lebih berhati-hati karena dia butuh banget entah Athena Shield atau bahkan Radiant Armor secepat mungkin karena Nagibnya makin lama makin punya penetration ketika dia udah punya SP1 so efeknya bakal mengganggu banget. Ini formasi nakal banget ya dari tadi loh. Kalau dia terus-terusan kayak gini, ini bakal bener-bener ngasih duit ke musuhnya. Dia akan menjadi ATM untuk musuhnya. Benar-benar selalu menantang maut dan bahkan untuk menantang maut yang barusan tidak ada trade atau tidak ada keuntungan untuk tim Todaknya. Dan bahkan kita lihat juga Turtle justru Turtle keempat sebelum Lord muncul. Dan kali ini lihat bakal coba di fight Yums menuju ke arah belakang Rafael nggak bisa bertahan kembali tergigit oleh seorang Kupa. Ini dua player dan bahkan lihat defender meng-cutting Momo di belakang sana. Moon mencoba untuk menyelamatkan diri dengan satu order brilliance mundur ke arah belakang berhasil menghindari tapi lihat power memory berhasil menemukan Esmeralda. Damage turret tambahan yang membuat dia harus tumbang di arah jungle. Yes, itu dia yang terjadi ketika agak terlalu bernafsu dari setiap pemain yang ada baik dari Todak ataupun Natus Finzer dan bahkan kita lihat tidak setebal itu Formes. Hati-hati, flicker sudah digunakan.
namun one more hit gigi begitu saja dan Sunset Lover juga harus di-trade tampaknya di sana for Maze yang dapetin poin kill-nya dan bahkan lagi dan lagi Nagib hati-hati tidak ada sepatu hitam tidak ada lagi Black tapi lalu menyakitkan dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang Nagib bersama seorang Sao di sana for Maze masih menjadi pemain yang cukup nakal menuju ke arah Nagibnya. Nagib harus dibantu sama defender mana Polistar mulai sudah pop up agak sedikit miss tidak terkena siapa-siapa ada tulisan boom tapi tidak ada yang kena di sana Walai. Play Profesor. Yes, itu dia ketika turn upper memory tidak ada stacknya sama sekali dan bahkan tidak connect dari segi dealing damage-nya. Walaupun kali ini dipaksa untuk didapatkan oleh Yums dari satu purple buff-nya. Tapi kerugian banget. Nagib benar-benar seolah bermain, ayo kejar aku. Nanti dia yang malah memainkan dari Angry Gloom-nya. Karena teritorialnya itu dari tadi ya, dia tuh mainin 2 titik kanan kiri. Di tengah-tengahnya ada yang lewat, dia langsung ledakin di situ karena double damage tentunya. Oke, itu Nagib teriak, ayo om, kejar aku, om. Ampun om, sini om kalau kata Nagib. Iya, tapi ternyata dibalikan keadaan. Jadi ada bottomnya lagi oleh Sabuk Konen. Jangan terlalu memaksakan keadaan. Yus bakal coba itu saja Nagib dapatkan di depan sana. Dia baru silang menjadi korban kedua. Tapi Momo mencoba dipotong oleh seorang Sunset Lover penikmat senja, mengamuk dengan serigalnya. Benar-benar akan semakin berbeda pastinya harusnya sih lebih tepat yang untuk game ketiga sih. Nagib Fix gak sih, bermodalkan iya sih ini harus ban gak sih? Entah di ban atau enggak diambil aja dah menurut gue ya karena ini mengingatkan gue sama M2 kemarin sih ketika Digi yang kelihatan itu hero yang apa sih Digi biasa aja tapi kalau dipakai di tangan tepat tim yang tepat yang kompak banget itu akan menjadi berbahaya walaupun di bottom lane-nya Ciku guys, diam-diam mendapatkan turret plus 1 poin kill Ranger Mas. Yes, benar banget karena ini agak sedikit berbahaya. Lihat Nagib lagi-lagi berulah mencoba untuk membalikan keadaan tapi lihat Mon langsung tergarung. Mon pun langsung hilang. Serigala loncat ke arah belakang. Mau bersama dengan seorang Yum di depan sana masih mau lebih. Nggak ada cover dari kawan-kawan tim dari Natus Fisher baru datang. Lil, lihat Popol NKB kirim coba untuk menggigit seorang Ciku guys. Tapi belum berhasil apa. Terdistract tapi tampaknya di sana for Maze yang akhirnya menjadi korban pertempuran di arah mid lane. Kehilangan 2 dalam 25 detik lagi tidak ada Uranus dan bahkan di dalam bottom lane-nya sudah mulai dihancurkan bersama Lord yang terhormat Ranger Mas. Yes, dan bahkan ini dia 4 orang tersisa untuk melakukan defensive high ground mechanism dan di arah top lane dari Navi mendapatkan keuntungan dan ini yang cukup berbahaya dari Navi bukan hanya selain gameplaynya tapi lihat trigger disiplinnya mereka pasang menuju ke arah dalam. Sunset Lover terdiam menunggu satu potongan top backup point menghilangkan 1 triple kill dengan positif tapi ternyata pace-nya sudah kehilangan game yang kedua Bung Kornet. Navi Natus Finster tidak hanya ketampanan yang dimiliki oleh para playernya tapi kekompakan dan juga gameplay yang sangat mengerikan di game yang kedua. 2 game berturut-turut mereka berhasil amankan 2-0 walaupun tidak ada jogetan-jogetan menarik di sini ya.